kita mulai presentasi saya. Sebelumnya selamat siang untuk semua yang ada di sini. Selamat sejahtera. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen dasar-dasar manajemen ternak, yaitu tentang jurnal saya yang berjudul Manajemen Transisi pada Transportasi Sapi Perah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guntur Prasetya, saya dari Prodi TPT. Kita akan membahas tentang jurnal tadi. Kita masuk dalam pendahuluan, yang mana dalam pendahuluan di sini kita membahas latar belakang masalah tentang selama periode transisi ini sapi mengalami banyak perubahan lingkungan, termasuk perubahan pola makan dan pengelompokan kembali, dan perubahan fisiologis yang berkaitan dengan proses kelahiran. Sayangnya banyak sapi jatuh sakit di bulan setelah melahirkan. Itu adalah efek dari transisi setelah melahirkan. Itu pada sapi perah, dan juga banyak sapi yang dikeluarkan karena masalah kesehatan dan kesesuaian mereka untuk transportasi dapat bervariasi karena variasi musiman. Keputusan pemusnahan di pertanian yang tertunda atau buruk, cedera selama transportasi, dan faktor lainnya. Jadi selain setelah melahirkan itu dia mengalami kerusakan tidak transisinya itu tidak normal, atau setelah melahirkan itu dia mengalami banyak fase-fase yang harus dilewati agar sang sapi itu tidak jatuh sakit. Dan ini juga membahas tentang transportasi pengiriman sapi pengiriman sapi yang mengalami faktor cedera selama transportasi itu dilaksanakan. Jadi dalam masa pengiriman dia mengalami cedera saat pengirimannya. Itu dalam latar belakang masalah pada jurnal saya, kedua jurnal saya. Dan solusi yang didapatkan dari kedua jurnal itu yang saya baca, penelitian yang ditargetkan untuk mengurangi penyakit serta berfokus pada perilaku hewan ini dan bagaimana ia berubah dalam menanggapi penyakit, dan mengevaluasi kondisi pemusnahan sapi perah yang dijual di pasar ternak, menguji bagaimana perubahan permintaan susu mempengaruhi kebugaran transportasi, dan menghitung bagaimana kondisi sapi mempengaruhi harga yang dibayarkan. Jadi solusi di sini dari kondisi sapi, dia yang mengalami penyakit itu harus dievaluasi kembali agar harga sapi yang akan ditransportasi untuk dijual ke pasaran itu menjadi lebih baik, karena harga yang kondisi sapi yang buruk itu mempengaruhi harga jual sapi. Itu dari solusi masalahnya. Untuk hasil solusi, pada hasil solusi ringkasnya sekitar 30% sapi yang dijual di pasar ternak memiliki kondisi transportasi yang buruk, yang sebagian dipengaruhi oleh peningkatan permintaan susu dan mengakibatkan penurunan harga pasar. Dan ditargetkan pada praktisi tentang cara terbaik untuk meningkatkan praktisi manajemen pengendali transisi. Jadi di sini pada hasil solusi dia mengkondisikan transportasi agar tidak menjadi lebih buruk, karena dari transportasi itu dia mempengaruhi kondisi sang sapi. Setelah juga yang ditransportasikan untuk mengambil penjualan. Kita masuk dalam pembahasan, dan pembahasan ada latar belakang di sini tentang transisi, sama tentang yang pertama tadi. Di latar belakang kita membahas tentang transisi sapi yang mengalami definisi periode transisi dan sumber informasi yang membantu dalam perbaikan pendekatan petani terhadap kesehatan dan kesejahteraan sapi. Transisi mengidentifikasi faktor-faktor pembatas yang mempengaruhi manajemen transisi dan keterlibatan dokter dalam masa transisi. Jadi latar belakang di sini dia banyak dipengaruhi oleh faktor
dari setelah masa dia melahirkan itu dia harus kembali ke masa pemulihan yang mana membantu transisi itu dalam latar belakang masalahnya. Juga tapi saat dipindahkan pada bulan-bulan tertentu itu ada pada bulan apa itu ya, saya tidak kurang membacanya juga. Ada bulan tertentu di mana masa pengiriman atau selama musim panas dan musim gugur lebih cenderung memiliki kebugaran yang buruk untuk transportasi. Jadi pada transportasi pengiriman ini dia memiliki kondisi yang tidak fit pada kondisi sapi karena dia pada bulan-bulan tertentu memiliki musim yang tidak sesuai dengan musimnya. Itu ada latar belakang masalah. Untuk solusinya, dokter hewan menjelaskan akan memikirkannya, bahkan sebagai jarak jauh atau 45 hingga sampai 60 hari sebelum melahirkan melalui kelompok baru melahirkan, kemudian 21 hari setelahnya ini dalam menentang periode transisi. Menurut peserta, keberhasilan atau kegagalan masa transisi sebagian besar tergantung pada gaya manajemen. Gaya manajemen yang muncul dari penelitian ini adalah proaktif, puas diri, dan reaktif, dan tergantung pada sikap individu petani dan karakter pribadi. Jadi solusi masalah di sini peserta ini dia melakukan masa periode yang sudah ditentukan oleh dokter hewan selama 45 hingga 60 hari itu sudah setelah melahirkan, sebelum melahirkan, dan setelah melahirkan itu dia 21 hari itu menentukan periode transisi atau dia kembali ke masa dia pemulihan. Dan manajemen proaktif di sini maksudnya dari sang peserta dia harus lebih mengerti tentang keadaan hewan yang dia pelihara agar tidak menyebabkan transisi menjadi lebih buruk. Itu dari solusi masalahnya. Nutrisi yang tepat dipandang sebagai langkah pencegah penting untuk menghindari penyakit. Periode transisi seperti ketosis dalam manajemen nutrisi dan keterlibatan dokter hewan dengan sapi peliharaan termasuk layanan dokter hewan profesional seperti perawat penyakit serta saran tentang manajemen dan gudang dalam terlibat hewan. Di situ adalah solusinya. Lihat dulu Pak, kasihan Solusi yang selanjutnya itu dalam masa pengiriman atau transportasi. Dia tadi kan ada bulan-bulan yang ditentukan karena bulan tersebut tidak cocok untuk masa pengiriman. Tetapi di sini ada masa pengiriman yang tepat atau sesuai untuk transportasi pengiriman hewan yang sesuai, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember cenderung memiliki lebih tinggi untuk kesesuaian transportasi yang tidak buruk. Itu transportasinya. Dan hasil solusi pada penelitian ini menunjukkan kompleksitas mengelola periode transisi dari perspektif dokter hewan dan petani dengan banyak tema yang saling berhubungan. Merekomendasikan penggunaan pedoman kesesuaian khusus untuk transportasi yang akan meningkatkan keputusan pemusnahan di lahan, pelatihan semua pemangku kepentingan untuk secara konsisten mengevaluasi kesesuaian transportasi. Jadi hasil solusi di sini dalam transisi tadi juga menunjukkan perspektif dokter, yaitu tentang kemampuan dokter untuk mengatur kesehatan hewan setelah melahirkan itu dapat diterangkan oleh sang dokter hewan tersebut. Itu hasil solusinya. Jadi kesimpulannya
jelas dan konsisten dapat membantu petani dan dokter hewan membuat keputusan terkait transisi. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dokter hewan dan petani dalam pengambilan keputusan dapat membantu mencapai perbaikan dalam manajemen masa transisi. Untuk transportasi yang akan meningkatkan keputusan pemusnahan di lahan, pelatihan semua pemangku kepentingan untuk secara konsisten mengevaluasi kesesuaian untuk transportasi dan penggunaan yang lebih besar dari opsi-opsi alternatif seperti pembantaian langsung ke pembantaian. Maksudnya, jadi kesimpulan pada kedua jurnal ini, dari periode transisi, sang dokter hewan dan petani hewan ini dia berperan penting untuk membantu masa transisi setelah melahirkan, karena masa pemulihan itu dia tidak dapat langsung sembuh secara total sendiri, jadi dia memerlukan bantuan dari dokter hewan juga petani. Juga saat pengiriman hewan dia harus mengikuti sesuai dengan bulan-bulan tertentu dan masa yang yang sesuai. Seperti tadi kan ada bulan-bulan tertentu yang cocok buat masa pengiriman. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Judul saya nggak lihat judul tadi. Comeback. Manajemen transisi pada transportasi sapi perah. Manajemen transisi pada transportasi sapi perah. Itu Transisi. ya iya, transisi. Tadi kan udah menanya transisi nih. Apa? Pertanyaan apa? Pertanyaan enggak? Siap. Itu kan masa melahirkan. Transisi melahirkan. Bukan. Apa? Setelah melahirkan, Transisi. itu mau melahirkan lagi. Oke, transisi. Kalau transportasi. Transportasi itu masa pengiriman dari pengiriman. Jadi mau nanya apa nih? Apa masih pakai jawab kayak gini? Kan nggak asik nih. Ayo dong. Ayo. Mereka nggak fokus nih berarti tadi. Enggak. Ya udah, gue tanya dong. Berhenti dulu. Masuk ke slide deh. Yang tadi transportasi. Lagi. Nih, transportasi. Oke. Banyak sapi dikeluarkan dalam transportasi. Jadi, oke. Manajemen transportasi hewan apa yang Anda gunakan untuk peternakan Anda? Maksudnya manajemen transportasi di sini. Ini kan masa di mana sapi-sapi ini yang kondisinya itu sudah setelah kalau yang masanya melahirkan itu kan masih bisa untuk perpanjang masanya transisinya. Tapi kalau misalkan sudah masa transisi akhir atau dia sudah tidak dapat melahirkan kembali atau sudah masa akhir, dia akan ditransportasi untuk dijual. Tapi dalam masa penjualan ini dia kan mengambil waktu-waktu tertentu, jadi tidak sembarangan untuk mengirimkan transportasi. Jadi pengiriman transportasi di sini di mana yang dipilih itu pada bulan-bulan yang menurut jurnal di sini sih pada bulan Oktober, November dan Desember. Itu menurut jurnal di sini yang masa paling bagus untuk masa pengiriman. Jadi untuk pengiriman transportasi ini dia harus memikirkan kondisi di mana hewan itu tidak mengalami luka atau di sini kan mengalami cedera selama transportasi. Jadi di sini di mana transportasi itu penting karena harga jual hewan itu
pasti apa harga jualnya itu juga semakin menurun. Jadi dimana transportasi ini penting karena hewan di sini dia harus tubuhnya tetap fit walaupun itu sudah masa akhirnya. Itu bukan untuk hewan transisi, udah untuk Ini kan di sini kan judulnya aja menjelaskan tentang transisi dan transportasi hewan sapi perah, maksudnya dia sapi transportasinya itu sudah masa akhirnya dan transisinya itu masa setelah dia melahirkan, maksudnya seperti itu. Iqbal? Sudah puas berarti? Jangan, aku juga mau sendiri. Iya. Ngerti juga. Kewajiban saya Pak. Untuk selama transisi itu untuk ngatur apa ya? Balten Bang. Ya. Tulis Bang. Gini aja lah. Untuk mengatur kesehatan sapi tersebut itu gimana? Mengatur kesehatan. Atau kesehatannya, nyampe kesehatannya apa ya manajemennya? Iya. Untuk supaya susunya tetap lancar gitu lah. Maksudnya Kok masuk ke susu? Transisi loh Bang. Transisi itu masa setelah melahirkan. Jadi masa pemulihannya dia, maksudnya itu setelah melahirkan itu loh. bingung sendiri saya. Sudah ya? Ada nggak? Udah Bang? Udah lah. Udah nggak ngerti juga saya Pak. Udah lah sih. Nilaimu kena kurang. Ya nggak apa-apa lah, nggak ngerti juga Pak.